Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Anif Al-Qadri dan selamat siang juga kepada teman-teman kita yang sedang melakukan aktivitas di luar. Semoga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya mempresentasikan video yang telah Bapak berikan atau materi yang telah Bapak berikan, perkenalkan saya Lili Anggraini, NIM 22020118, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu yang berjudul tentang bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam kewirausahaan. Pertama yaitu adalah sebelum sebuah bisnis dirancang atau dilaksanakan, perlu bagi pembisnis mendesain rancangan atau rencana untuk dijadikan dasar-dasar pedoman dalam menjalankan dan mengevaluasi kegiatan bisnis yang dimiliki atau dijalankan dalam konten tertentu. Untuk kali ini juga akan dibahas terkait bisnis plan, mulai dari konsep, ciri-ciri bisnis plan yang baik, prinsip-prinsip, dan sebagainya. Pertama yaitu pengertian bisnis plan atau perencanaan wirausahaan. Itu dimulai mau atau tidak mau, dunia itu harus butuh rencana. Sebuah rencana yang matang, banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu atau pencapaian yang dalam, serta rencana yang kita buat atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita, dan tindakan atau pekerjaan realitanya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Pertama yaitu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang. Yang kedua yaitu pekerjaan kita akan menjadi gagal, kita harus memikirkan kembali apa rencana yang diberikan. Jadi dalam konteks kali ini kita akan kehilangan banyak modal atau rugi. Analisis pasar itu adalah melihat beberapa kemungkinan produk kita, usaha kita bisa diterima di lokasi itu atau tidak ya. Rencana produksi dengan kalimat paling tidak elemen. Analisis keuangan dari bisnis yang Anda kelola tersebut, dan analisis pasar. Tujuan atau fungsi membuat rencana yaitu untuk suatu yang akhirnya bisa Anda ukur sebagai seorang bisnis plan ke depannya, meskipun telah diusahakan atau Anda desain, Anda baca bahwa seorang wirausaha itu membuat bisnis plan, pasti maksudnya tidak sama atau berbeda-beda. Ciri-cirinya ketika usahanya fokus, visi, misi, tujuan. Perencanaan usaha ketika memiliki rasionalitas atau faktual itu menyusun bisnis plan atau berencana secara lebih baik dengan sistem matematika yang jelas. Artinya bahwa bisnis plan yang kita desain itu sudah ada, kita buat kriterianya sebagai bisnis plan yang cukup baik. Yang pertama adalah ringkasan yang jelas, dan yang kedua adalah terurai, deskripsi produk dan profil. Yang ketiga adalah analisis pasar, melihat seberapa besar peluang pasar untuk menerapkan rencana penjual. Yang keempat adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas. Yang terakhir adalah menyusun rencana keuangan. Jadi ada 5 ya. Dan bisnis plan itu adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depannya, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada.
Apa saja yang dimasukkan dalam bisnis plan? Ada 6, yaitu pertama adalah exclusive summary, dan yang kedua adalah deskripsi perusahaan, dan yang ketiga ada strategi marketing, dan yang keempat produk atau layanan, yang kelima analisis pasar, dan yang keenam rencana keuangan. Dan langkah-langkah membuat bisnis plan itu adalah ada 5. Yang pertama melakukan riset atau bisnis, yang kedua adalah catat semua transaksi tersebut, yang ketiga adalah buat profil perusahaan, dan yang keempat susun strategi pemasaran tersebut, yang terakhir tentukan visi, misi, dan tujuan keuangan tersebut. Jadi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam membuat rencana bisnis ada 6, yaitu pertama rencana bisnis, yang kedua modal dan keuangan, dan yang ketiga kondisi pasar, yang keempat keberadaan pesaing, yang kelima ada ketersediaan waktu, dan yang keenam pola pikir positif. Dan langkah-langkah perencanaan bisnis yaitu ada 3. Yang pertama membuat deskripsi bisnis, dan yang kedua ada rencana operasional dan manajemen, yang terakhir ada menghitung pembiayaannya tersebut. Jadi contohnya itu adalah contoh bisnis itu adalah seperti tentang makanan, minuman, dan lain sebagainya. Strategi apa yang dipakai dalam bisnis plan, yaitu adalah bisnis plan pada umumnya mencantumkan strategi penjualan dan pemasaran dalam kondisi keuangan seperti perkiraannya, pengeluaran dan pendapatan, seperti namanya rencana. Bisnis plan tentu membuat apa saja tujuan yang ingin mereka capai, atau di samping tujuannya tentu saja cara untuk mencapainya mereka akan cantumkan ya. Jadi apa perbedaan bisnis model kanvas dan bisnis plan itu adalah, di sisi lain bisnis model kanvas bisa meletakkan operasi perusahaan karena bentuknya sederhana dan menyeluruh dan lengkap. Sedangkan bisnis plan berfungsi sebagai untuk menyusun strategi dan dalam berbagai aspek menjalankan bisnis tersebut. Jadi itu yang disebut adalah perbedaan bisnis model kanvas dan bisnis plan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi presentasi pada siang hari ini. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan sebuah materi atau perkataan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.